Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rewise. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas info terbaru dari Ultraman Decker. Bagi kalian yang nunggu bahas Decker episode 16, ya tunggu aja ya, bakal nyusul kok ya. Lagian buat episodenya juga ya nggak serius kayak episode kemarin. Jadi ya gua lebih dulu bahas info terbarunya. Info terbarunya ini juga ada dari scan majalah dan juga yang kayak figure of gitu. Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Oh ya, sebelum mulai, untuk infonya ini, info Ultraman Decker yang bakal terjadi di episode 16 hingga episode 19. Cuman buat episode 16 nggak usah kita bahas lagi, ya karena udah tayang guys episodenya. Ini kita mulai dari scan majalah dulu ya. Jadi langsung aja ke scan majalah yang pertama. Di sini memperlihatkan beberapa scan dan detail dari Ultraman Decker Dynamic Type. Dan untuk scan yang ada di majalah ini ya nggak ada yang baru sih ya. Cuma nampilin scan yang udah keluar di episode 15 kemarin. Ada juga kayak response-nya, detail desain Decker Dynamic Type segitiga bulat kotak X yang sebenarnya ini scan-nya bisa dibilang buat nambah-nambah doang. Di scan majalah yang kedua, nah kalau di sini ada yang baru nih ya, yaitu diperlihatkan dengan Ultraman Decker Dynamic Type yang melawan si Gomez yang terjadi di malam hari, dan ini bakal terjadi di episode minggu depan, yaitu episode 17. Di bawahnya ada Decker Duar Type yang melawan Choju Aribunta. Dari info yang gue dapet, Aribunta ini akan debut di episode 18, yang dimana episode itu juga bakal berfokus ke masalah Choju dan memiliki hubungan dengan Yapul. Waduh, ke Yapul gimana ini ya? Tiba-tiba jadi masalah Yapul ya kan? Ya pokoknya kita nantikan aja ke depannya. Dan semoga aja karena masalah Spia yang tiba-tiba pindah ke Yapul, ceritanya nggak jadi hancur lebur ya. Nggak cuman Aribunta aja yang bakal muncul di episode tadi, tapi Terrapacer bakalan hadir kembali di episode 18 dan melawan Decker lagi. Di sebelahnya sih ya nggak ada yang penting ya, karena ini bisa dibilang memperlihatkan detail dan kegunaan dari Decker Shield Calibur aja. Di scan majalah yang ketiga, sama seperti di scan majalah sebelumnya, dimana di sini banyak scan-scan episode yang terdahulu yang menampilkan Decker Dynamic Type. Tapi yang menarik perhatian adalah di bagian samping kiri bawah, yang dimana di sana memperlihatkan Decker akan team up dengan Trigger lagi dan akan melawan Galactron Mark II. Waduh, ternyata Bawang Semairu comeback lagi ternyata ya. Dan ditulis kalau beliau akan comeback di episode 19 nanti. Dan ya, jadi di episode 19 itu bukan si Dyna yang comeback, tapi si itu. Aduh lah ya. Bagi kalian yang ngeharapin Dyna di episode 19, mau gak mau ya harus tunggu lagi buat nunggu Dyna comeback. Dari rumor yang gue dapet sih katanya Dyna bakal comeback di episode 23. Itu dari rumor guys, yang pastinya kita lihat aja nanti pas udah tayang. Dan yang membuat gue bertanya-tanya adalah kenapa mereka ini bisa gelutnya di bulan. Ya kan bingung aja gitu ya, Spia Barrier kan masih ada, terus kok ini ada di bulan ya kan. Tapi mungkin kalau dari sinopsisnya kita bisa tahu. Buat sinopsisnya nanti ya guys, karena bakal terjelaskan di scan majalah figure of ya. Jadi ya sabarlah ya buat kalian yang ngeharapin Dyna comeback, karena ternyata yang comeback di episode 19 adalah si Trigger. Ada juga rumor berkata kalau katanya ada lagi satu Ultraman yang bakalan comeback di episode tersebut. Siapa lagi bang? Ya gue juga nggak tahu guys. Tapi orang-orang sih banyaknya bilang kalau itu adalah Noah. Cuman kalau Noah agak aneh gak sih? Ya aneh aja gitu ya. Kok tiba-tiba tuh makhluk nongol gak turu? Gue lebih yakin sih ya kalau yang comeback itu si Ace, karena episode 18 sampai 19 itu berkaitan sama si Yapul ya kan. Cuman bingungnya lagi, emang Ace bisa pindah universe? Ya karena ini rumor, ya nantikan aja lah nanti ya pas udah tayang. Galactron Mark II ini katanya juga bakal memiliki kekuatan baru atau senjata baru gitu ya. Dan namanya ya kayak Spia apa gitu ya, yang kemungkinan si Galactron ini bisa aja ketempelan Spia atau cuman diberi senjata oleh si Spia. Di scan majalah yang keempat, sekaligus yang terakhir, menampilkan kaiju yang akan muncul di episode Decker kedepannya, kayak Gomez, Aribunta, Galactron Mark II, Zambrook Shoulder. Ini gue kira sejin baru loh ya. Ternyata pas dicari-cari ini udah pernah muncul di seriesnya Ultraman Dyna. Itu terlihat ya di bagian armornya kayak ngambil seragam Shio gitu.
Ada juga kaiju yang sudah muncul, yaitu si Spinosaurus dan juga Pandon. Dan yang mengejutkan di sini adalah Yapol, dan Yapol ini dalam wujud Yapolman gitulah ya, yang biasanya muncul dalam dimensinya gitu, yang ternyata ini adalah wujud aslinya. Biasanya kan kalau Yapol lagi dalam dimensi pasti bikin kayak gelombang-gelombang gitu ya. Jadi ini katanya bentuk asli Yapol yang ada di dalam dimensi tersebut. Katanya, ya pokoknya nantikan aja guys. Oke guys, itu dia buat scan majalah terbaru dari Ultraman Decker. Gimana menurut kalian? Ya walaupun di scan tadi nggak banyak scan yang bisa dibilang hal baru atau buat menjelaskan, tapi menurut gue itu udah lumayan ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke majalah Figur O yang menjelaskan sinopsis Decker ke depannya. Yang pertama dari episode 17 yang berjudul Investigation from the Past. Direktur Agen Nigel, anggota TPU Internal Investigation Departemen datang ke markas God Select karena mencurigai hubungan antara Kapten Murahoshi dengan Asakage atau Agams, karena tak terkejut dengan perawakan agen tersebut. Nah, dari sinopsis ini bisa dibilang Kapten Murahoshi bakal diinvestigasi karena hubungannya dekat sama si Agams dulunya. Karena dekat jadi dicurigai. Kalau bisa aja Kapten Murahoshi ini bersekongkol dengannya. Karena itu diinvestigasi oleh anggota TPU. Terlihat juga di episode kali ini, yaitu episode 16, kalau Kapten Murahoshi bakal diselidiki dan diinvestigasi. Mukanya juga kayak tegang gitu ya, dan ngelepas kacamatanya juga. Waduh, gak tau lah itu endingnya gimana ya. Tapi gua rasa Kapten Murahoshi gak bakalan jahat ya, karena dari awal gua rasa ya dia baik-baik aja. Kalau katanya emang bener bekerja sama, ya itu nggak disangka sih ya. Nantikan aja guys ke depannya. Dan yang bingung lagi, di sini kan ditulis karena tak terkejut dengan perawakan agen tersebut. Nah, maksudnya gimana nih ya? Agennya kenapa? Apa agen ini yang Zomborg Soldier itu kah? Dan itu bisa aja suruhan dari si Agams. Mungkin ya guys. Episode 17 ini bakal disutradari oleh Kazuhiro Nakagawa dan scriptwriternya adalah Jun Sugita. Ini not bad. Masih aman guys, masih bakalan bagus kemungkinan ya. Di episode berikutnya, habis episode 17, nantinya itu nggak langsung ke episode 18 karena bakalan ada episode recap dulu yang berjudul The Terrapassal Street. Ya recap ya guys, karena katanya di tanggal itu ada hari libur apa gitu ya, jadi ya diganti dengan episode recap. Tapi gua pas lihat sinopsisnya gua malah tertarik loh ya. Jadi ini dia sinopsisnya. Pemberontakan dari Asakage membawa masalah besar bagi TPU Technology Division Special Section 3. Hota yang juga menghormati Asakage dulunya diinvestigasi. Waduh, tadi Kapten Murahoshi, sekarang Pak Hota ya. Jadi ya yang bikin gue tertarik itu dari si Pak Hota yang katanya bakalan diinvestigasi juga. Kita lihat aja nanti guys gimana. Yang bikin masalah siapa, yang kena siapa ya. Ya yang dicurigai itu orang yang dekat sama si Agams ya. Episode ini disutradarai oleh Yusuke Murakami dengan penulisnya adalah Junichiro Ashiki. Di episode 18 yang berjudul A Call from Another Dimension, kota tiba-tiba retak dan muncul sebuah lubang raksasa di mana Kanata, Ichika dan Ryumon pergi menginvestigasi. Tak lama Agams menampakkan dirinya kembali. Ya udah sih ya, cuma segitu aja buat sinopsisnya. Dan dari episode 18 ini episodenya udah berfokus ke masalah Yapol tadi, dimana dari sinopsis ini dibilang kalau kota atau langit itu retak. Dan ya yang bakalan dilawan pastinya adalah si Aribunta. Dan gak cuma itu aja, ada juga Agams yang kembali menampakkan dirinya setelah kalah kemarin. Dan ya Terrapassal juga bakal dipakai lagi sama si Agams untuk melawan Decker. Berarti nggak rusak dong kemarinnya, atau mungkin si Agams ini memperbaikinya di belakang layar. Dan untuk episode 18 ini disutradarai oleh Koichi Sakamoto dan penulisnya, aduh ini sakral sih ya. Penulis untuk episode 18 ini adalah Hayashi Naoki. Aduh kau beli ya woi. Bagi yang belum tahu aja, Naoki adalah penulis utama buat di series Trigger. Karena ngeliat series Trigger yang ya tau lah ya, dan ngeliat episode 7 dan 8 Decker kemarin yang bisa dibilang juga fasenya cepet, jadi ya kita menjerit lah ya. Kok Naoki? Tapi ini juga bisa dibilang wajar karena kan nantinya Trigger juga bakal komik. Jadi ya mau gimana lagi guys.
Di episode 19 yang berjudul Warrior of the Moon Surface, Kanata terpental ke dimensi lain karena jebakan seseorang dan ternyata tujuannya adalah luar angkasa. Siapakah identitas jahat yang mengincar Kanata? Ini gua ngebaca sinopsisnya geleng-geleng pak, bingung weh. Dan ternyata jadi intinya nanti Kanata akan terlempar ke dimensi lain yang kemungkinan setelah Kanata keluar dari dimensi itu, keluarnya di bulan. Dari situ, ya kita tahu kenapa Trigger dan Decker bisa bertarung di luar angkasa. Untuk siapa yang ngincar Kanata itu kemungkinan diapol dia, karena jelas episode 19 bahkan ada sangkut pautnya sama dia. Mungkin ya, mungkin guys. Oke guys, ya itu dia info terbaru dari Ultraman Decker yang menurut gua juga lumayan menarik, yang dimana si Trigger juga bakalan comeback. Cuman yang bangkainya ya penulisnya aja sih ya. Ya walaupun seharusnya scriptwriternya yang disalahkan, ya tetap ya nanti yang disalahin adalah si Trigger. Gara-gara Trigger cerita Decker ya gini-gini. Ya intinya kita berharap yang terbaik lah ya buat Decker ke depannya. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silakan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silakan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.